Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, marilah kita belajar perkuliahan ini tentang hukum mawaris Islam yang minggu sebelumnya sudah saya terangkan ada 2 kali pertemuan, yaitu terkait dengan bagaimana cara pembagiannya. Namun sebenarnya itu sudah terlalu cepat, sehingga perlu saya jelaskan siapa-siapa dulu sih yang harus mendapatkan waris itu. Nah, akan saya sampaikan melalui video tutorial ini. Walaupun video tutorial ini sifat penyampaiannya adalah dengan video ya, artinya kita tidak bertemu langsung, namun mudah-mudahan ini sudah sangat mewakili daripada perkuliahan kita. Durasinya kira-kira sekitar 22 menit, namun saya kira ini sudah saya sederhanakan dan sangat simpel sekali untuk difahami. Nah, langsung saja, kita ini adalah kuliah hukum mawaris Islam untuk mahasiswa hukum Unusia. Sebenarnya memang diperuntukkan untuk pertemuan pertama. Seperti biasa, walaupun ini perkuliahannya adalah perkuliahan yang online ya, tapi cara mengajar dari saya memang tidak jauh berbeda, yaitu teman-teman harus mengetahui atau harus mengetahui 3 hal penting yang selalu saya sampaikan dalam perkuliahan, yaitu yang pertama, teman-teman harus baca slide materi yang saya berikan pada saat pembelajaran. Terus kemudian yang kedua, teman-teman bisa nonton video penjelasan slide materi tersebut, karena memang saya tidak bisa hadir langsung di hadapan teman-teman semua. Kemudian yang ketiga, jangan lupa yaitu selalu ada post test, karena ini tidak ada pretest. Post test ini saya sampaikan seperti biasa, yaitu dengan Google Form yang saya sampaikan dengan link yang disampaikan di akhir perkuliahan seperti biasanya. Nah, untuk itu silakan teman-teman nanti baca slide materi yang telah kami bagikan dan tonton penjelasannya dalam video singkat ini. Jika terdapat kesulitan atau terdapat pertanyaan, silakan disampaikan di dalam grup agar teman-teman yang lain juga bisa menyimak, bisa memberikan tanggapan, dan bisa diskusi yang pada akhirnya nanti teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan ini. Untuk itu, selamat belajar teman-teman. Tonton simulasinya di perkuliahan ini. Nah, langsung saja ya masuk dalam materi. Ada 4 hal pokok yang harus dikuasai dalam mempelajari ilmu mawaris Islam ini. Kalau 4 hal tersebut telah dikuasai, maka selebihnya nanti teman-teman itu tinggal yang gampang-gampang saja. Artinya ketika ingin membaca sendiri, ketika ingin memperkaya, itu sudah tinggal yang gampang-gampangnya saja. Artinya dipelajari sendiri sudah bisa. Namun 4 hal ini mesti secara baik-baik harus disimak dan dianjurkan harus ada gurunya supaya tidak sesat gitu. Apa saja 4 hal tersebut? Yaitu pengenalan ahli waris.
pengenalan ahli waris ini memang belum saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, sehingga pertemuan ini akan saya sampaikan ini pengenalan ahli waris. Kalau penguasaan bagian ahli waris kemarin sudah saya jelaskan sedikit, namun memang perlu beberapa kali kita melakukan latihan agar kita lebih memahami dan mudah dalam rangka memberikan bagian-bagian tersebut. Terus kemudian untuk bagian yang ketiga itu lebih mudah lagi, yaitu penguasaan tentang syarat-syarat bagian ahli waris. Artinya ahli waris ini bisa mendapatkan bagian seperti ini, syaratnya jika seperti apa sih? Ahli waris ini bisa mendapatkan, bisa terhalang, itu jika seperti apa sih? Itu ada di bagian ketiga. Nah, itu nanti akan saya sampaikan di video saya yang ketiga. Kalau yang video ini adalah video yang pertama. Terus kemudian yang keempat, penguasaan konsep mahjub. Ini ya sangat mudah sekali, mungkin bisa disampaikan hanya dalam waktu 5 sampai 10 menit. Artinya di sini siapa saja sih yang menghalangi orang ini untuk mendapatkan warisan? Siapa saja sih yang menghalangi orang ini untuk mendapatkan bagian yang besar sehingga dia kok pada akhirnya mendapatkan bagian yang kecil? Seperti itu. Nah, masuk ke materi yang perlu sekali saya sampaikan dalam video pertama ini adalah pengenalan ahli waris. Siapa sih ahli waris dalam Islam itu? Nah, simak simulasinya ya supaya mudah untuk dimengerti. Memang belajar mawaris ini beberapa orang menganggap sulit itu. Nah, saya juga dulu merasa seperti itu. Tetapi dengan adanya kesulitan yang saya miliki tersebut, saya sudah coba pelajari apa sih yang menyulitkan saya, dan akan saya mudahkan. Dalam video ini akan saya sampaikan kesulitan-kesulitan tersebut yang sudah kemudian saya gampangkan gitu, sehingga nanti teman-teman akan memahami walaupun hanya dengan menonton video yang sangat singkat ini durasinya. Nah, ini pembagian waris. Pembagian waris itu berarti kan ada yang meninggal dunia, yang kita sebut dengan istilah mayit. Mayit itu bisa laki-laki dan bisa perempuan. Siapa saja yang mendapatkan warisan jika ada mayit yang meninggal, yaitu yang pertama adalah anak-anaknya mayit. Anak-anaknya mayit ini sering kita sebut dengan istilah furu. Nah, itu terdiri dari anak, cucu, cicit sampai ke bawah, itu namanya furu. Nah, anak-anaknya mayit ini adalah merupakan garis ahli waris dari keturunan ke bawah. Jadi dari garis ke bawah. Jadi garis ke bawahnya itu adalah ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada cucu laki-laki, ada cucu perempuan, ada cicit laki-laki, ada cicit perempuan. Lihat bahwa kesemuanya yang mendapatkan ini adalah semuanya dari garis laki-laki. Contohnya misalnya ini, cucu perempuan. Cucu perempuan ini adalah anak dari anak laki-laki. Namanya cucu, walaupun perempuan itu adalah jenis kelaminnya, tapi dia ini adalah dari garisnya, dari garis laki-laki. Kalau anaknya anak perempuan, apakah mendapatkan warisan? Tidak. Anaknya cucu perempuan, apakah mendapatkan warisan? Tidak. Anaknya cicit perempuan, apakah mendapatkan warisan? Tidak. Tapi kalau anaknya anak laki-laki,
walaupun perempuan jenis kelaminnya dapat. Apalagi kalau laki-laki pasti dapat. Kemudian cucu laki-laki, anaknya cucu laki-laki, itu cicit laki-laki mendapatkan warisan, cicit perempuan mendapatkan warisan. Tapi anaknya cicit perempuan itu tidak mendapatkan warisan. Seperti itu. Begitulah memang ketentuan di dalam Al-Quran tentang waris ini. Jadi yang mendapatkan warisan memang dari garis laki-laki untuk semuanya yang garis keturunan ke bawah. Terus kemudian ada juga garis keturunan ke atas. Siapa saja garis keturunan ke atas itu? Ada bapak, ada ibu, kemudian di atasnya bapak ada lagi kakek, di atasnya bapak ada lagi siapa? Nenek. Itu semua dari garis laki-laki ya, dari bapak itu. Terus kemudian dari garis ibu ada lagi yang bisa mendapatkan warisan, yaitu nenek. Nah, inilah satu-satunya yang garis keturunan ke atas mendapatkan waris tapi dari garis perempuan, yaitu nenek. Nah, ini adalah garis keturunan ke bawah dan garis keturunan ke atas. Kemudian selain garis keturunan ke bawah dan garis keturunan ke atas, ada yang mendapatkan warisan dari garis samping. Itu ada samping kanan, yaitu nanti dari garis keturunan laki-laki, samping kiri nanti dari garis keturunan perempuan. Simulasi ini saya yakin sudah sangat memudahkan, apalagi kalau ditonton berulang-ulang. Penjelasan daripada simulasi ini supaya tidak lupa, saya jelaskan dalam catatan ini ya. Secara sederhana, waris Islam dari garis keturunan ke bawah dan ke atas dapat digambarkan dengan simulasi di samping, di mana dari garis ke bawah ini semuanya adalah dari garis laki-laki yang mendapatkan warisan. Kemudian yang ke atas dari garis keturunan ke atas tidak semuanya dari garis laki-laki. Ada satu yang dari garis perempuan, yaitu dari garis ibu. Itu yang mendapatkan warisan adalah nenek, bukan kakek. Kakek justru tidak dapat. Begitulah ketentuannya di dalam Al-Quran. Terus kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa sebenarnya di bawahnya cicit laki-laki ini masih ada yang mendapatkan warisan. Anaknya cicit laki-laki ini mendapatkan warisan. Terus kemudian anaknya dari anaknya cicit laki-laki ini juga bisa mendapatkan warisan, tapi itu semua sudah sangat jarang ya, sudah sangat langka untuk bisa dapat. Karena apa? Karena terhalang oleh cicit ini sendiri, atau terhalang oleh cucu laki-laki, atau terhalang oleh anak laki-laki. Soalnya jangankan anaknya cicit ya, wong cucu laki-laki aja sering nggak dapat. Karena apa? Karena mayit ini meninggalkan anak laki-laki, sehingga cucunya ini tidak dapat. Seperti itu. Itu secara sederhananya yang dari garis ke bawah dan dari garis keturunan ke atas. Nah, kemudian untuk berikutnya yaitu, tadi belum saya jelaskan bahwa istilah sering muncul dalam ilmu mawaris ini. Ada dua istilah, yaitu ada istilah furu dan ada istilah usul. Siapa sih furu itu dan siapa sih usul itu? Ini. Kalau yang dari garis keturunan mayit ke atas itu disebut dengan usul atau asal. Asal usulnya mayit itu kan dari atas itu kan. Ada
bapak, ada ibu, ada kakek, ada nenek. Nah, itu disebut dengan usul. Nah, kemudian dari garis ke bawahnya mayit ada juga, yaitu ada anak laki-laki, anak perempuan, ada cucu, ada cicit. Ini disebut dengan furu'. Nah, ada dua istilah ini yang akan sering kita jumpai dalam belajar ilmu mawaris nih. Nah, konsepnya memang seperti itu. Terus kemudian selain dari garis keturunan ke atas dan ke bawah, mayit juga memiliki garis keturunan ke samping, yaitu siapa saja. Nah, ini simulasinya tadi ya, dari garis keturunan ke atas, dari garis keturunan ke bawah, terus kemudian garis keturunan ke samping. Yang pertama, kalau mayitnya itu perempuan, maka dia akan meninggalkan seorang suami. Kalau mayitnya itu laki-laki, dia akan meninggalkan seorang istri. Nah, kedua-duanya ini adalah orang-orang yang berasal dari luar. Jadi bukan langsung keturunan garis ke samping dari mayit. Kalau keturunan langsung dari garis ke sampingnya mayit itu adalah siapa? Saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan sebapak. Ini semuanya mendapatkan warisan. Nah, kalau tidak ada saudara laki-laki sekandung, misalnya, berarti nanti yang bisa mendapatkan warisan adalah saudara perempuan sekandungnya, atau kalau tidak terhalang ya, kalau tidak terhalang oleh anak si pewaris. Nah, bisa juga saudara laki-laki sebapak bisa juga mendapatkan warisan dengan syarat tidak ada saudara laki-laki sekandung. Nah, ini saling menghalangi nanti ini, seurutannya semakin jauh akan semakin terhalang. Ini yang dari garis keturunan ke samping. Selain saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, ada juga anak-anaknya. Anak-anaknya dari saudara laki-laki sekandung itu bisa mendapatkan warisan. Anak-anak juga dari saudara laki-laki sebapak, dia juga akan mendapatkan warisan. Terus kemudian setelah dari garis anak itu sendiri ada dari garis bapak. Dari garis bapak berarti pamannya si mayit. Pamannya si mayit yang masih satu kandung dengan bapak, artinya paman laki-laki sekandung. Terus kemudian ada lagi paman laki-laki sebapak. Yang dengan bapak ini paman laki-laki sebapak. Nah, untuk yang dari garis bapak ini itu yang perempuan sudah tidak dapat, sehingga yang dapat hanya paman laki-laki sekandung dan atau paman laki-laki sebapak. Jadi yang bisa mendapatkan itu hanyalah dari garis laki-laki, yang dari garis perempuan ini tidak dapat untuk yang dari garis bapak. Terus selain dari garis bapak ada juga anak-anaknya, anak-anak dari paman laki-laki itu juga dapat. Anak-anak dari paman laki-laki yang sebapak itu juga bisa dapat ketika tidak ada yang menghalangi. Yang menghalangi yaitu paman itu sendiri gitu. Nah, kemudian ada lagi yang dari garis kakek. Dari garis kakek itu ada siapa? Ada paman laki-laki sekandung sama kakek sekandung. Ada juga paman laki-laki sebapak sama kakek itu juga bisa mendapatkan. Kemudian siapa lagi? Anak-anaknya paman ini. Paman yang sekakek itu dapat. Anak-anaknya paman yang sekakek itu yang seayah. Kalau tadi kan sekandung, ini seayah. Itu bisa dapat.
kemudian atasnya kakek. Nah, ini atasnya kakek. Ini juga dapat. Tapi di sini tidak saya bahas karena terlalu jauh ya. Sudah sangat jarang sekali prakteknya di lapangan. Karena apa? Karena yang atas itu rata-rata memang sudah terhalang oleh orang-orang yang ada ini. Sudah terhalang sehingga sudah jarang bisa mendapatkan. Dan juga biasanya kalau yang atasnya lagi itu sudah mungkin sudah meninggal dunia gitu ya. Nah, terus kemudian dari garis perempuan, daripada si mayit itu misalnya ada saudara laki-laki seibu, yang seibu. Jadi saudara laki-laki seibu. Kalau tadi itu seayah dapat, ini seibu juga bisa dapat. Saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu. Ini juga masih bisa dapat. Tapi dengan persyaratan tertentu. Nanti akan saya sampaikan di tutorial berikutnya. Nah, sedangkan untuk saudaranya ibu sendiri, artinya paman kita ya, paman kita yang dari garis ibu, itu sudah tidak dapat. Ingat, saudaranya ibu sudah tidak dapat waris. Artinya ingat, paman kita yang dari ibu itu tidak dapat. Dari garis ibu itu tidak dapat warisan. Nah, kira-kira seperti inilah grafiknya seluruh penerima waris atau ahli waris yang kemungkinan akan mendapatkan warisan itu ya. Kalau untuk yang ke atasnya dan ke bawahnya ini sekalipun masih ada, tapi sudah sangat jarang sekali dan sangat langka. Sehingga tidak perlu saya sampaikan. Nah, selain daripada ini, tadi saya sempat menyinggung ada praktiknya kalau saudara seayah itu seperti apa sih, saudara seibu itu seperti apa sih? Saya akan jelaskan di bawah ini. Nah, ini simulasinya, perbedaan antara saudara kandung dengan saudara sebapak ya. Misalnya ini ada mayit, dia punya bapak, punya ibu, terus kemudian katakanlah ibunya meninggal dunia. Kemudian bapaknya menikah lagi dengan ibu tiri. Nah, ibu tirinya itu punya anak dari ibu tiri tersebut, dan setelah punya anak itu disebut saudara sebapak. Anaknya laki-laki maupun perempuan itu disebut dengan saudara sebapak. Artinya apa? Dalam sisi bapaknya sama, tapi dari sisi ibunya itu tidak sama dengan mayit. Nah, itu disebut dengan saudara sebapak. Baik laki-laki maupun perempuan bisa mendapatkan warisan asal tidak ada yang menghalangi. Terus kemudian kalau saudara sebapak seibu berarti anak dari bapak dan ibu yang satu kandung dengan mayit. Nah, itu disebut dengan saudara sebapak seibu. Gampang lah ya kalau saudara sebapak seibu itu semuanya juga sudah pada mengerti kan itu. Oke, next. Saudara seibu dengan saudara sebapak. Nah, simulasinya kadang-kadang kita susah membedakan. Seperti apa sih contohnya saudara sebapak dengan saudara seibu itu contohnya, perbedaannya. Nah, ini misalnya saya mudahkan dengan cara mayit, ada mayit laki-laki ataupun mayit perempuan. Dia punya bapak, punya ibu. Misalnya pada saat itu bercerai. Setelah bercerai, ibunya ini nikah lagi, dapat bapak tiri berarti mayit tersebut. Nah, setelah menikah dengan bapak tiri, punyalah dia anak. Nah, anaknya bapak tiri yang bersama ibunya si mayit itulah yang disebut dengan saudara
laki-laki dan saudara perempuan seibu. Jadi disebut dengan saudara seibu itu dari ibunya sama, tapi bapaknya tidak sama. Itu simulasinya seperti ini. Terus kemudian yang berikutnya yaitu yang saudara sebapak ya. Oke, saudara sebapak. Nah, ini bapaknya karena tadi diceraikan sehingga bapaknya menikah lagi. Dapatlah dia ibu tiri. Setelah mendapatkan ibu tiri, nah kemudian punya anak bersama dengan ibu tiri tersebut, dan anaknya ibu tiri tersebut disebut dengan saudara sebapak. Nah, ini disebut dengan saudara sebapak. Baik laki-laki maupun perempuan bisa mendapatkan warisan dari mayit ini asal tidak ada yang menghalangi. Nah, demikianlah sekilas tutorial atau video yang bisa teman-teman pelajari dan tonton berulang-ulang untuk sampai memahamkan. Mudah-mudahan saya bisa menyambung video tutorial untuk pertemuan ke-2, 3, dan 4 nanti di minggu berikutnya. Dan setelah ini teman-teman akan saya bagikan link tentang mengerjakan soal post-test. Mohon dikerjakan, nanti malam saya akan lihat hasilnya tentang pemahaman teman-teman berkenaan dengan video tutorial yang telah saya sampaikan ini. Demikianlah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.